Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku. Kami mau katakan Tuhan. Dengan iman kami mau katakan Tuhan. Kalau seribu rebah di hadapan kami Tuhan, Engkaulah tetap Allah kami selama-lamanya Tuhan. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau seribu rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Mari kami undang sidang jemaat untuk berdiri. Kita mau katakan, tiada pernah kami ragukan kasih setiamu Tuhan. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, Meski langit makasih Tuhan. tanpa suram, awan gelap pun menghadang, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah, Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. walau 1000 rebah Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Tangan kami goyah Tuhan, Takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. takkan kami goyah, Takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Kita mau sembah Tuhan, Kau Tuhan yang luar biasa. Kau Allah yang kami puja. Tuhan, Kau tetaplah penolong kami, Kau tetap kekuatan kami Tuhan, dan kami bersyukur.
segala pujian kami Tuhan. Kami mau katakan dengan iman kami Tuhan, walau 1000 rebah di samping kami Tuhan, kami percaya Engkau Tuhan tetaplah penolong kami Tuhan. Mari angkat tangan saudara. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Sungguh Tuhan Engkau penolong kami. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Takkan kami goyah. Takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Beri kemuliaan buat Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Salam jumpa saudara yang dikasih Tuhan, puji nama Tuhan, kita berjumpa kembali sekalipun dalam ibadah online GBT Kristus Anugerah Cilacap. Dan saya sangat berharap bahwa ibadah online ini membawa berkat bagi siapapun yang mengikuti ibadah online ini, baik yang mengenal Tuhan, orang Kristen maupun yang bukan orang Kristen. Saya sangat berharap ibadah online ini bisa menjadi berkat bagi kita semua. Baik, saudaraku yang dikasih Tuhan, tema kita pada saat ini adalah manusia Allah dan pencemooh. Kita akan membuka di dalam Amsal 13 ayat yang pertama. Saya bacakan buat Bapak Ibu dan saudaraku yang sangat dikasih Tuhan. Amsal 13 ayat yang pertama, anak yang bijak mendengarkan didikan ayahnya, tetapi seorang pencemooh tidak mendengarkan hardikan. Amin. Seperti tema kita di dalam visi gereja, yaitu manusia Allah, kita sudah mengenal bahwa manusia Allah adalah bukan manusia yang super hebat, bukan manusia yang ajaib, bukan manusia yang bisa membuat sesuatu yang hebat gitu ya, seperti sulapan sehingga dikatakan manusia Allah atau manusia dewa. Tidak, tetapi manusia Allah adalah manusia yang memperhatikan nasihat-nasihat firman Tuhan, sehingga dalam diri dia dibangun oleh kebenaran firman Tuhan. Itu adalah manusia Allah. Bapak Ibu bisa membaca dalam 1 Timotius 6 ayat yang ke-11 sebagai manusia Allah. Dan sekarang coba kita perbandingkan manusia Allah ini dengan satu keadaan yang mudah kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu manusia pencemooh. Dalam bahasa Kamus Besar Bahasa Indonesia, pencemooh itu diartikan orang yang mengejek, orang yang menghina. Dalam terjemahan lain, dalam Alkitab terjemahan lama, bahwa manusia pencemooh itu dikatakan seorang angkara. Kita tahu bahwa angkara adalah orang yang sangat mudah marah, sangat tidak peduli, dia mudah tersinggung. Nah, itu adalah seorang angkara. Atau dalam bahasa Indonesia sehari-hari, Alkitab dalam bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan sebagai orang yang sombong. Maka kalau kita gabung ke tiga pengertian ini, baik dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia maupun dalam terjemahan lama maupun dalam bahasa Indonesia sehari-hari, dia adalah seorang pencemooh, adalah orang yang suka mengejek, orang yang suka menghina, orang yang tidak peduli terhadap didikan, dan seorang yang mudah tersinggung, mudah marah, dan dia menganggap dirinya paling benar, atau dalam bahasa Indonesia sehari-hari disebut sebagai orang yang sombong. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, pencemooh di dalam Amsal 13 ini diperbandingkan dengan orang yang bijak. Artinya anak yang bijak itu adalah anak yang mendengarkan didikan.
anak yang suka terhadap teguran, anak yang suka terhadap perintah, anak yang suka terhadap nasihat. Bukan larangan, tetapi hal yang baik umumnya dari atasan atau dari orang tua. Itu adalah anak bijak. Sementara pencemooh, bila dibandingkan dengan anak bijak tadi, pencemooh itu tidak peduli terhadap hadikan, tidak suka mendengar hadikan, yaitu teguran dari hal yang buruk. Ini kan sangat berbeda dengan tadi ya, dengan larangan tadi ya. Jadi ini anak bijak itu didikan itu suatu hal yang baik. Bukan bersifat seperti larangan itu suatu hal yang mengandung unsur yang berbahaya yang kemudian dilarang. Tapi didikan itu lebih cenderung kepada sesuatu hal yang improve untuk perbaikan diri dia. Bagaimana dia menambah pengetahuan, bagaimana dia mengasah hati nuraninya, itu adalah didikan. Nah, kemudian seorang pencemooh itu tidak suka dengan hadikan. Sementara dalam hadikan itu, unsur hadikan di dalamnya adalah larangan, sesuatu hal yang berbahaya yang disampaikan dan dia nggak suka. Hal yang demikian saja seorang pencemooh tidak suka. Padahal di dalam hadikan itu berbeda dengan didikan tadi. Kalau didikan itu sesuatu hal yang baik, bukan sesuatu hal yang berbahaya di dalam hadikan ini. Nah, dalam bahasa Ibrani-nya, hadikan itu ge-yarau atau ancaman atau teguran, sangat berbeda dengan didikan. Kalau didikan itu sesuatu hal yang baik, sesuatu hal yang membawa dirinya itu kepada satu kehidupan yang lebih baik, tidak bersifat ancaman. Jadi ciri seorang pencemooh, kalau kita belajar kebenaran firman Tuhan, ciri seorang pencemooh, dia tidak suka Taurat. Kalau kita membaca dalam Mazmur 1 ayat 1 sampai dengan yang kedua, itu dikatakan bahwa aku tidak duduk dalam kumpulan para pencemooh, gitu ya. Jadi kalau kita melihat di sini dalam Mazmur 1 ayat yang pertama, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Kalau kita melihat di sini, ciri seorang pencemooh tidak suka Taurat, tidak suka akan kebenaran firman Tuhan. Jadi lawannya dengan orang yang rendah hati. Seorang pencemooh itu tentu orang yang bukan rendah hati, karena tadi dikatakan orang yang sombong, orang yang merasa dirinya paling benar sendiri. Amsal 3 ayat 34 mengatakan bahwa orang rendah hati itu adalah orang yang suka dengan hal-hal yang baik. Kalau kita pelajari lagi, maka orang yang pencemooh selain tidak suka dengan Taurat, dia tidak peduli dengan kebenaran yang mutlak, yaitu kebenaran yang dari Allah, yaitu diwakili oleh Taurat. Jangankan peraturan-peraturan yang dibuat oleh dunia, oleh manusia, peraturan-peraturan yang dibuat oleh Allah yang diwakili dengan Taurat ini dikatakan, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Ini adalah orang yang tidak duduk dalam kumpulan para pencemooh. Tetapi orang yang duduk dalam kumpulan para pencemooh, maka kebalikannya terjadi. Ia tidak suka dengan Taurat, ia tidak merenungkan Taurat itu siang dan malam. Sangat berbeda dengan orang yang dekat dengan Tuhan. Kemudian hal yang ketiga, ciri seorang pencemooh, yang pertama dia tidak suka Taurat. Yang kedua, dia adalah orang yang bukan rendah hati. Kita coba buka dalam Amsal 3 ya, ayat 34 supaya kita mengerti.
bahwa kita memahami orang yang pencemooh. Amsal 3 ayat 34 dikatakan demikian. Ayat yang ke-34. Apabila ia menghadapi pencemooh, maka ia pun mencemooh. Tetapi orang yang rendah hati dikasihani. Jadi kita ketika berhadapan dengan orang pencemooh, dia tidak akan ada habisnya. Ya, akan selalu terjadi konflik. Tetapi orang yang rendah hati dikasihaninya. Ayat 35, orang yang bijak akan mewarisi kehormatan, tetapi orang yang bebal akan menerima cemooh. Nah, Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini adalah ciri kedua dari seorang pencemooh, yaitu dia bukanlah orang yang rendah hati. Dan ciri yang ketiga adalah orang yang sangat sulit untuk dididik dan mudah membenci. Itu pencemooh. Orang yang sangat sulit dididik dan mudah untuk membenci. Amsal 15 ayat yang ke-12 dikatakan, di dalam Amsal 15 ayat yang ke-12 itu tentang orang yang pencemooh. Amsal 15 ayat yang ke-12 dikatakan demikian. Si pencemooh tidak suka ditegur orang. Ia tidak mau pergi kepada orang bijak. Jadi sangat jelas sekali Amsal 15 ayat 12 ini, si pencemooh tidak suka ditegur orang. Ia tidak mau pergi kepada orang yang bijak, tidak mau belajar tentang hati yang bisa membedakan antara yang baik dengan yang jahat, yang berkenan dengan yang tidak berkenan. Dia tidak bisa membedakan. Dia tidak suka pergi kepada orang yang bijak. Demikianlah orang pencemooh. Nah, ciri yang keempat, lebih suka anggur. Jadi kalau di dalam Amsal 20 ayat yang pertama ini, menarik sekali kalau kita pelajari di dalam Amsal 20 ayat yang pertama ini berbicara tentang seorang pencemooh. Ayat yang pertama dari Amsal 20 ayat yang pertama ini. Anggur adalah pencemooh, minuman keras adalah peribut. Tidaklah bijak orang yang terhuyung-huyung karenanya. Jadi dikatakan anggur adalah pencemooh, minuman keras adalah peribut. Itu adalah bagian dari kehidupan seorang pencemooh. Maka kalau kita gabungkan keempat faktor ini, tentu dunia menjadi gelap bagi seorang yang pencemooh ini. Artinya tidak ada terang, tidak ada hal yang baik, tidak ada hal yang bijak yang ada di dalam kehidupan seorang pencemooh. Tapi kenyataannya orang pencemooh ini ada di sekitar kita. Bahkan mungkin kita dalam suatu waktu tertentu kita berubah menjadi seorang yang pencemooh. Artinya orang yang suka menghina, seorang yang tidak suka dididik, seorang yang suka meremehkan kebenaran. Sehingga pada saat itulah kita hidup menjadi gelap sekali, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Berbeda dengan apa yang diinginkan Tuhan, yaitu kita menjadi manusia Allah. Dan yang terakhir adalah bersembunyi dalam kebohongan. Ini bagian yang terakhir dari seorang pencemooh. Saya akan bacakan di dalam Yesaya 28 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-15. Yesaya 28 ayat 14 sampai dengan 15 dikatakan demikian. Sebab itu, dengarlah firman Tuhan, hai orang-orang pencemooh, hai orang-orang yang memerintah rakyat yang ada di Yerusalem ini. Karena kamu telah berkata, kami telah mengikat perjanjian dengan maut, dan dengan dunia maut kami telah mengadakan persetujuan. Biarpun cemeti berdesik-desik dengan kerasnya, kami tidak akan kena, sebab
kami telah membuat bohong sebagai perlindungan kami, dan dalam dusta kami menyembunyikan diri. Nah, ini adalah satu keadaan kehidupan suku Yehuda yang jauh dari Tuhan, dan kemudian Tuhan hukum dengan cara dia dibuang ke dalam pembuangan, dan itu menjadi satu masa-masa yang begitu kelam. Kuncinya satu, yaitu mereka hidup dalam kebohongan. Dan firman Tuhan berkata, sebab itu dengarlah firman Tuhan. Firman Tuhan menyebut orang-orang yang demikian adalah orang-orang pencemooh, ayat 14. Yaitu orang-orang yang bersembunyi dalam kebohongan, seolah-olah benar, tetapi sesungguhnya mereka hidup dalam kebohongan. Dan perlindungan mereka, seperti Yesaya tadi katakan, mereka berlindung di dalam dusta. Mereka merasa nyaman. Tetapi seperti yang kita ketahui, saudara yang kasih Tuhan, tidak mungkin kita selama-lamanya hidup dalam keadaan demikian. Maka Tuhan akan bongkar itu. Tuhan akan singkapkan kebenaran yang sebenarnya. Jadi kalau kita lihat di dalam ayat ini ada 5 ciri seorang pencemooh. Yang pertama, dia tidak suka Taurat. Yang kedua, dia orang yang bukan rendah hati. Artinya menganggap dirinya paling hebat. Ya, itu adalah orang yang bukan rendah hati. Kemudian orang yang sulit untuk dididik. Seperti kebenaran firman Tuhan tadi, ketika kita berhadapan dengan pencemooh, maka tidak akan ada ujung untuk penyelesaian, akan selalu ribut. Lalu siapa yang harus mengalah? Mereka yang rendah hati, mereka mengalah. Dan firman Tuhan tadi berkata, Tuhan mengasihi orang yang rendah hati. Pada ciri yang keempat, dia lebih suka anggur, memabukkan atau membuat satu kekacauan. Itu artinya di dalam Amsal 20 ayat yang pertama tadi, seorang pencemooh adalah orang yang memang suka membuat satu keadaan yang tidak baik, dan diwakili dengan anggur sebagai minuman bagi seorang pencemooh. Dan yang kelima, dia bersembunyi dalam kebohongan. Seberapa lama dia bisa bersembunyi dalam satu kebohongan? Tentu tidak untuk selama-lamanya. Tuhan akan membongkar hal itu, bahkan Tuhan akan menindak, bahkan Tuhan akan menjatuhkan satu hukuman yang tidak mereka sangka-sangka, dan mereka akan mengalami kekejutan-kekejutan. Kenapa harus menunggu hukuman Tuhan terlebih dulu? Semestinya sebagai seorang yang bukan pencemooh, artinya orang yang rendah hati, dia lebih baik mengambil satu tindakan untuk bertobat daripada menunggu hukuman dari Tuhan. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan, tindakan bagi seorang pencemooh, yang pertama adalah agak keras ini ya. Jadi tindakan bagi seorang pencemooh itu lebih baik dipukul baru kemudian dia bisa menjadi orang yang bijak. Ini dikatakan di dalam Amsal 19 ayat 25. Amsal 19 ayat yang ke-25 dikatakan demikian. Ayat yang 25. Jikalau si pencemooh kau pukul, barulah orang yang tak berpengalaman menjadi bijak. Jikalau orang yang pengertian ditegur, ia menjadi insaf. Ayat yang ke-29. Hukuman bagi si pencemooh tersedia, dan pukulan bagi punggung orang bebal. Bapak Ibu dan Saudaraku, seperti tadi saya katakan, definisi orang pencemooh adalah orang yang tidak suka dengan kebenaran, orang yang suka bikin keributan, orang yang tidak suka dengan teguran. Maka perlu sewaktu-waktu kita melakukan satu tindakan yang tegas kepada orang-orang demikian, demi
keadaan yang jauh lebih baik demi kepentingan orang lebih banyak. Jadi kalau ada 1-2 orang pencemooh, maka diperlukan satu tindakan yang begitu tegas dari seseorang yang untuk mengubah dia. Firman Tuhan tadi berkata dalam Amsal 19 ayat 25, orang pencemooh itu baru bisa insaf kalau itu dipukul. Bahkan Amsal 22 ayat yang ke-10 ini lebih hebat lagi. Kalau dia tidak mau bagaimana? Amsal 22 ayat yang ke-10 dikatakan demikian, usirlah si pencemooh, maka lenyaplah pertengkaran dan akan berhentilah perbantahan dan cemooh. Usirlah si pencemooh. Nah, Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, jika kita mengacu kepada kebenaran firman Tuhan di dalam Mazmur 1 ayat 1 dan 2 tadi, berbahagialah orang yang tidak duduk dalam kumpulan para pencemooh. Kita menghindari keadaan-keadaan itu sebab kita adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Kita ingin hidup kita ini yang begitu sangat singkat ini, seperti firman Tuhan tadi dikatakan bahwa berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Kita ingin menghindari keadaan supaya karakter sifat-sifat dari pencemooh itu tidak ada dalam diri kita. Supaya apa? Supaya rencana Allah kita menjadi manusia Allah itu betul-betul terjadi. Jadi kenapa firman Tuhan pada saat ini berbicara tentang pencemooh? Karena seorang yang pencemooh itu adalah penghambat terbesar seseorang untuk menjadi manusia Allah. Orang yang tidak suka teguran, orang yang suka menghina, orang yang suka merendahkan orang lain karena dia merasa dirinya paling benar. Dan ada 5 ciri yang sudah saya sampaikan tentang seorang pencemooh. Artinya orang pencemooh ini adalah seorang yang sangat menghambat bagi diri seseorang untuk bisa menjadi manusia Allah. Kita kembali di dalam 1 Timotius 6 ayat yang ke-11. Kalau kita kembali di dalam 1 Timotius 6 ayat yang ke-11, bagaimana Tuhan menghendaki kita menjadi manusia Allah. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu dan saudaraku. 1 Timotius 6 ayat yang ke-11 ini dikatakan demikian. Tetapi engkau, hei manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Ini adalah satu visi Allah yang Allah mau terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang yang takut akan Tuhan, supaya kita menjadi manusia Allah yang mengejar keadilan, mengejar ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan, supaya itu terjadi. Nah, Bapak Ibu dan saudaraku yang sangat dikasihi Tuhan, waktu berjalan dengan begitu cepat dan tidak ada yang tahu. Ketika kita tidak mempersiapkan diri dengan baik dan tiba-tiba terjadilah kekejutan-kekejutan yang terjadi dalam hidup kita, kita tidak sempat untuk melakukan perbaikan-perbaikan dalam diri kita, betapa celakanya kita. Itulah sebabnya lewat ibadah online ini dan ketika kebenaran firman Tuhan ini disampaikan, kita punya 2 hal. Kita hindari sifat dan ciri seorang pencemooh yang sangat menghambat kita menjadi manusia Allah. Dan yang kedua, kita berpegang teguh kepada kebenaran firman Tuhan bahwa Allah sangat menghendaki kita menjadi manusia Allah, yaitu manusia yang memiliki kepribadian seperti yang Allah punya, yaitu keadilan, kesetiaan, kasih,
kesabaran, dan kelembutan. Itu adalah pribadi-pribadi yang sangat dikehendaki oleh Allah supaya kita tetap dekat dengan Dia. Hari-hari begitu cepat berlalu, saudara yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kita mempersiapkan diri dengan waktu yang begitu sangat singkat ini, supaya kita suatu hari nanti bisa menghadap takhta Allah dengan begitu baik, dan kita bisa disambut oleh Tuhan dengan satu kata-kata yang begitu lembut, yaitu marilah masuk, hei hambaku yang setia. Dan kita adalah manusia-manusia Allah dan bukan manusia-manusia pencemooh yang sangat menghambat, bahkan tidak mungkin untuk bisa menjadi manusia Allah kalau tidak dihajar dengan begitu keras seperti pukulan, atau bahkan tadi dikatakan ketika manusia pencemooh itu tidak bisa dirubah, usirlah dia supaya tidak merusak yang lainnya. Kita bukanlah seorang pencemooh, tapi kita adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Kita tetap tinggal di dalam Tuhan supaya Kristus hidup di dalam kehidupan kita dan nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup kita. Tuhan memberkati. Amin. Mari Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang kasih Tuhan, kita akan akhiri ibadah online kita kali ini. Sekali lagi Tuhan memberikan peringatan kepada kita supaya kita menjadi manusia Allah dan bukan menjadi pencemooh. Mari kita satu di dalam doa. Bapa Allah yang baik, Allah yang Maha Kuasa, kami sungguh bersyukur kepada Engkau Tuhan. Hamba berdoa buat saudara-saudara kami siapapun yang menyaksikan, mengikuti ibadah ini. Tuhan memberkati mereka, Tuhan melindungi mereka, Tuhan jauhkan dari segala mara bahaya, Tuhan jauhkan dari segala sakit penyakit, Tuhan berkati dalam kehidupan dia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saatnya Tuhan kami akan melanjutkan kehidupan kami dengan hidup takut akan Engkau. Tuhan menyertai dan Tuhan memberkati kita. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang sangat dikasih Tuhan, terimalah berkat dan anugerah dari Allah Bapa di surga, kasih dan cinta Tuhan kita Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, dan penghiburan kekuatan dari kuasa Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini, esok akan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang menjemput kita semua. Dari Allah yang Maha Besar, Dia Allah yang sangat mengasihi kita, Dia Allah yang memberkati kita, Dia Allah yang menyinari kita dengan wajahnya dan memberikan kepada kita kasih karunia. Dia Allah yang menghadapkan wajahnya dan memberikan kepada kita damai sejahtera. Hamba berdoa, ya Tuhan, buat semua anak-anak-Mu dimanapun berada, Engkau menyertai mereka, Engkau jauhkan mereka dari segala mara bahaya, Engkau jauhkan mereka dari segala sakit penyakit, dan nama Tuhan dipermuliakan. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.